Banyak orang yang minder kalau jadi jomblo ya. Dan gak mau dong dibilang jomblo. Aduh kenapa sih? Padahal seorang Ayushita nih kayaknya betah banget ya kan sendirian. Kira-kira apa dan kenapa alasannya nanti kita cari tahu ya. Kemudian selain itu nih ada lagi cerita lucu nih pemirsa ya. Kan biasanya kalau kita punya anak yang kedua dan seterusnya. Itu berarti anak kita yang sebelumnya ini kan jadi kakak. Wah ini gak gampang-gampang kan untuk memberikan pengertian kepada sang kakak baru atau sang calon kakak. Nah bagaimana seorang Samuel Zilguin ya memberikan pengertian kepada anaknya bahwa dia akan menjadi kakak. Ini dia. Nanya kalian tahu nggak? belum ada. Happily single. Kalau itu pertanyaannya, ya. Kenapa Mbak Ayu masih single aja? Kenapa? Gak apa-apa. Bingung habis kemarin lagi pandemi, masa kalau PDKT harus colok dulu kan? Swap dulu ya. Bercanda. Memang belum ada aja. Masih mau fokus sama karir dulu berarti? Bukan cuma fokus ke karir aja. Gak nyari juga, jadi ya nggak tahu deh. Kita lihat saja nanti ya kemana angin membawa. Mohon doanya. Kalau misalnya hadir enggak juga. Target apa? Itu cari pasangan. Gak ada. Ya satu-satunya hal yang aku targetin dalam hidup ini adalah turun berat badan, balik. Kan berat badan udah ideal nih Kayu. Aku bercanda Mbak Janda, gak serius. Tapi memang jadi maksudnya sangat selektif nggak sih untuk memilih pasangan? Iya sih, enggak juga. Maksudnya memang fokusnya nggak ke situ aja gitu. Jadi kalau sekarang ditanya udah ada apa belum aja. Orang-orang terdekat Alhamdulillah. menjodohkan nggak sih Kak? Teman-teman jodoh nggak pilih jodohnya? Enggak. Masih pilih-pilih Banyak atau juga yang suka jodoh-jodohin. masih pilih-pilih atau gimana? Apa? Ya pilih-pilih. Nggak tahu juga. Kriteria kayak Nggak gimana? pilih nggak. Kayu atau mungkin gini ya, Tadi mau dicari ini. Kayu kan banyak kan ada beberapa selebriti yang tiba-tiba nikah gitu. Apakah akan begitu? Mungkin tiba-tiba nggak tahu nggak. Kita lihat saja kemana semesta membawa diriku ya. Gitu jadi mohon doanya aja kalau ada pasti juga. Masa kalau kabar gembira tidak dikaburi. Insyaallah belum ada. Mbak Ayu, Happy aja. pertimbangannya apa Mbak Ayu untuk dapatkan pasangan tuh pertimbangannya apa untuk saat ini Mbak Ayu? harus begini atau gimana Mbak Ayu? Apa kriterianya? Nggak ada. Aku nggak mau kebanyakan ngatur, biar diaturin aja sama Gusti Allah ya. Ada nilai plusnya nggak sih Kayu ketika masih sendiri? Ada ternyata kan tuh. Ya maksudnya aku jadi lebih kenal sama diriku sendiri. Maksudnya lebih banyak, oh ternyata aku kurang di sebelah sini, oh harus di-upgrade di sebelah sini. Ada hal-hal yang tadinya mungkin nggak kelihatan, sekarang lebih kelihatan. Kayak gitu lah. Maksudnya iya menyenangkan, ternyata menyenangkan. Punya waktu banyak untuk diri sendiri ternyata. Gak ada yang aku ngerasa kayak gitu sih. Maksudnya beneran deh. Karena banyak banget mungkin ya anak-anak muda perempuan yang ngerasa udah umur segini belum ada ini. Beneran deh. Hidup itu bukan kompetisi gitu. Semua orang punya timingnya sendiri-sendiri dalam bidang apapun itu dalam hidupnya. Jadi kalau aku sekarang mencoba untuk menikmati yang ada di depan mata, present moment. Aku menikmati syukur Tuhan, kesehatan badan fisik dan batinku aja gitu. Maksudnya selebihnya nanti akan diatur, mau saya dikejar, jadi ada aja. Apapun itu ya, maksudnya rezeki jodoh, apapun itu. Jadi Pengen selebriti juga nggak sih Kak? apa? Selebriti atau pengusaha? Apaan sih, orang nggak ada? Enggak, maksudnya pengennya. Pilihannya apa aja yang dikasih sama Gusti Allah, aku manut gitu. Ya. Kita tuh sebenarnya tetap fokus ke anak yang pertama.
Karena anak kedua kan cuman tidur, main, kucing, udah repeat. Tapi kan anak pertama kan dia udah ngerti. Nah, jangan sampai dia kehilangan perhatiannya kita sebagai orang tua gitu. Tapi sempat ada jelas-jelasnya mungkin anak itu. Karena itu tetap perhatian kita ke anak yang nomor 1. Oke. Berarti tidak ada yang membedakan akhirnya. Si kakak mungkin gimana nih bang menyambut kelahiran si dedenya gitu? Excited sih dia seneng, dia tertarik, happy. Karena dari waktu proses hamil juga dia kayak ngomong gitu di perutnya istri gua, kayak ade main yuk, terus udah makan belum, kayak gitu-gitu. Jadi pas lahir pun dia excited banget. Mungkin jahil atau iseng juga mas, namanya masih balita gitu kan melihat. Iya, anak gue yang pertama emang iseng sih orangnya, turunan gua, jadi ya gitu deh. Dari awal sudah mengajarkan nggak mas, maksudnya nanti sebentar lagi mau punya adik ini. Iya udah kita selalu doktrin itu, jadi ketika lahir yang nomor 1 ini nggak kaget gitu kalau ternyata gue punya adik, kayak gitu sih. Ketika perhatian itu nggak beda, maksudnya ke anak pertama jadi lebih manja nggak sih ke orang tuanya? Enggak sih, ya itu karena gimana pun juga perhatian anak nomor 1 itu kita tetap jaga. Jadi supaya nggak ada kecemburuan sosial atau gimana gitu. Harus tetap prioritas kita anak nomor 1. Menjadi ayah dari 2 orang anak perempuan, ada ketakutan atau kekhawatiran sendiri nggak sih? Katanya ngedidik anak perempuan kan lebih berat tuh katanya. Sama aja, perbedaannya sama anak, mau cewek mau cowok. Sebenarnya ketakutan enggak lah, gue nggak pernah takut sih karena sekarang balik lagi ke diri sendiri ya, maksudnya apa yang sudah kita tanam sebagai orang tua, ketika kita lepas dia sudah bisa memproteksi diri sendiri. Jadi kayak gue maksudnya contohnya, gue udah dikasih wanti-wanti sama bokap nyokap, dan akhirnya pas gue gede pun gue akhirnya menjauhi hal-hal yang dikasih tahu orang tua. Jadi ya sebenarnya nggak perlu takut. Berarti pendidikan ke anaknya juga ya yang Iyalah, lebih. pendidikan, terus juga ya respect ke orang, gitu ya, menghargai semua. Gue sebenarnya nggak masalah sih punya anak perempuan, karena emang gue nggak menargetkan harus ada cowok. Cewek 10 juga gue nggak masalah. Gitu. Soalnya gue apapun yang dikasih harus disyukuri lah. Misalkan sebagai orang tua memiliki anak dengan gap umur 4 tahun ini, mengajarkan si anak nomor 1 ini untuk menjadi kakak biasanya seperti apa sih caranya gitu? Bertanggung jawab terhadap adiknya juga gitu. Lebih ke misalnya kan sekarang dia udah bisa semuanya nih, kan gosok gigi, pakai baju, buka baju, semua udah bisa. Jadi kalau dia lagi males gitu ya kita kasih tahu, nanti ade lihat loh, kan kakak harus contohin yang baik gitu sih. Jadi ngedoktrin dia kalau kakak itu harus mencontohkan hal yang baik gitu. Ya kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik juga supaya diikut oleh anak gitu. Tuh kan sekali lagi, menjadi berpasangan atau tidak berpasangan itu pilihan ya. Nggak harus yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Dua-duanya sama bagus kok. Ya kan, hidup-hidup kita yang nikmatin juga kita. Setuju banget sama Ayu Sita, ya kan. Kemudian bagi Anda yang juga nih ya mau punya anak kedua dan seterusnya, tuh ternyata yang harus diingat adalah memang perhatian kita tercurah sama si kecil, tapi yang gede jangan sampai terlupakan karena dia udah keburu ngerti duluan pemirsa. Luar biasa ya. Oke, itu dia Selebriti kali ini. Jangan lupa nonton terus Selebritinya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 cuma di El Sinta TV. Saya Sagita undur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.